Auto pertama, waduh Bang Gar ini rajin sekali. Wah, baru pulang. Hadir abangku, hadir. Bang Pewon kok turun? Pertanyaannya langsung turun. Biasa guys, turun tuh biasa. Orang marketnya merah ya turun lah. Biasa lah ya. Masa ini ya. Masa mau naik terus ya kan? Atau belum naik, sabar ya. Sabar. Memang kalau pakai swing itu tuh memang butuh kesabaran. Ya, butuhnya kesabaran ya. Ya NCKL-nya cuan, saya tahu cuan 6% itu harusnya itu. Karena 9. Inco Vale juga kalian cuan. Nah, Inco Vale. Apalagi ya? Lupa saya. Makasih Bang sinyalnya udah cuan di NCKL. Iya, mantap. Yang kayak gitu loh, ya. Kalau udah cuan take profit. Bang Chan sehat, alhamdulillah. Masih sehat. Bang ADMR kenapa naik turun? Kemana ya? ADMR-nya agak lain guys ya. Dia nggak ngikutin mamanya. Assalamualaikum Bang Chan sehat. Waalaikumsalam sehat. Bang MTEK gimana? MTEK itu dia koreksi dulu ya ke 1100 paling nggak sih? 1100 apakah Bufa sudah mau downtrend? Nanti kita cek, kita lihat. Ada cuan lumer Bang. Ya kalian tuh aja baru turun 1% udah nanya di sini. Ngapain tanya ke saya? Mana saya tahu. Jangan tanya ke saya kalau udah minus tuh jangan tanya saya ya. Tanya tuh kenapa kalian beli. Bukan tanya kenapa turun gitu. Kalau tanya turun mana saya tahu gitu. Yang beli kalian, yang tekan buy kalian, tapi tanya minusnya ke saya. Kan aneh ya. Sabar weh, baru juga live. Bang coba analisa MBMA. Kenapa saya yang analisa? Hah? Kenapa saya yang analisa? Analisa sendiri, udah dikasih cara-caranya juga. Malas banget analisa. Gini ya, kalau misalnya kalian screening hari ini terus nggak dapat nih saham yang ini, ya sudah berarti nggak usah trading besok guys ya. Nggak harus dipaksain ya. Trading tuh nggak, jangan apa ya? Jangan candu trading guys ya. Jangan kecanduan trading, nggak bagus ya. Ya kecanduan trading itu juga nggak bagus. Kalian punya pekerjaan ya, kerjaan utama lah. Ada rokan bagi dividen aku CL 1 Desember. Apakah harus tanggal 29 beli lagi? Ya kalau udah keluar tanggal 1 Desember berarti sekarang abang nggak punya sahamnya, berarti nggak bisa dapat dividen. Yang berhak dapat dividen itu yang sampai tanggal 29 masih pegang Adaro ya. Tanggal 29 masih pegang Adaro ya. Tanggal 29 sampai jam 4 closing market masih pegang. Nah besoknya mau dijual tanggal 30 nggak masalah, tetap dapat. Atau yang baru beli tanggal 29 tetap dapat. Tapi kalau yang beli tanggal 30 nggak dapat lagi ya. Kira-kira gitu. Bang, valuasinya tuh apa bisa berubah-ubah? Oh ya pasti bisa berubah kan. Perusahaan ini kan benda hidup guys ya, benda yang ada manajemennya. Makanya kalian tuh sebelum beli perusahaan pastikan lihat dulu dia tuh bisnis apa ya, dianya usaha apa, sektornya tuh apa yang menghasilkan keuntungan untuk perusahaannya gitu loh. Bukan asal beli aja guys, nggak tahu apa yang dibeli ya. Habis itu nanya ke live ya, nggak nyambung lah. Kamu yang beli nanya ke saya, nggak nyambung lah ya. Belum saya sempat TP karena kesibukan, tiba-tiba sahamnya turun ke harga awal. Kalau yang kayak gitu, misalnya udah dapat nih barangnya, ya udah taruh aja stop pula. Taruh aja take profit ya, take profit di 5%. Nanti kalau sampai ke 5% ya kamu dapat gitu, ke trigger dia. Gitu aja kalau nggak sempat buka ya. Yang kalau nggak bisa buka sama sekali satu hari itu ya nggak usah trading gitu ya. Investasi aja lebih bagus. Tingkatan tertinggi dari trading itu kan investasi guys ya.
Alhamdulillah pakai cara abang ARA di Inco. Nggak ada lah ARA, itu kan cuma 10%. Belum ARA dia. Kayak dada sektor perdagangan grosir. BBRI bang, beli besok masih dapat nggak? BBRI beli besok masih dapat. Dapat apanya? Masih dapat lah kalau beli besok kan. Oh, BBRI bagi dividen ya? Saya nggak tahu. Saya taunya Adaro doang. Kira-kira tanggal 9 bakal dividen trap nggak bang? Bisa jadi ya. Dividen trap tuh udah pasti ya. Ya, kemungkinannya Pak 90% dividen trap itu ya. Ya, jadi kalian jangan itu tadi mau dapat dividen tapi biliknya udah naik 5% kayak gini. Habis itu baru nanya saya, "Bang, bagus nggak masuk Adaro?" Lah kemarin kemana aja, Tong? Kemarin kemana aja? Kemarin kalian yang waktu saya suruh masuk 1.000 tuh ngapain? Ya, tiba sekarang baru nanya, udah Adaro udah naik baru mau masuk. Kan nggak logik. Harusnya sebelum Adaro naik kayak sekarang kamu udah beli. Jadi kamu dapat dua, dapat gain, dapat dividen. Ya, aneh kalian itu. Makanya saya bilang kalian baru mau masuk Adaro sekarang ya. Nah, kalau baru ada dananya sekarang beda cerita. Ya udah nggak usah dipaksain, jangan kejar kereta. Jangan kejar kereta yang sudah naik, saya bilang. Ya. Masalahnya gini, kalian nanya nih, "Bang, masih bisa masuk?" Kalau soal masuk bisa. Nanti kena dividen trap, kan kamu tahu resiko dividen trap, nggak perlu tanya lagi dong ke saya. Ya, nggak perlu tanya lagi misalnya, "Bang, nanti kalau kena dividen trap gimana?" Lah, itu resiko dari kamu beli yang sudah di atas dividen trap. Ya kayak gitu ya. Makanya saya bilang nggak heran kalau kalian tuh nyangkut aja kerjanya gitu. Karena kalian udahlah kalau orang lain mau nyangkut nggak apa-apa, minimal kalian jangan gitu. Udah nonton live saya masih nyangkut kan agak susah gitu kan. Bagusnya entry setelah pembagian dividen aja bang. Iya, tunggu dia koreksi ya. Atau cari titik entry ya. Makanya saya bilang, ada yang nanya saya bang, abang hold sampai 2030. Iya, saya hold sampai sana mungkin ya. Karena target harga saya ada gitu. Kalau lebih cepat daripada 2030 ya berarti saya untung kan, hemat waktu saya. CDA koreksi lagi nggak bang besok? Nggak tahu lah ya, nggak ada yang tahu kayak gitu kak ya. Pertanyaan kayak gitu tuh nggak bisa dijawab sebenarnya ya. Bang, pembagian dividen itu gimana? Dividen itu misalnya kamu nih usaha, perusahaan kamu ada usaha, ada laba. Labanya ini nanti dibagikan ke pemegang saham, itu yang disebut dividen ya. Dan nggak semua perusahaan ngasih dividen. Makanya kalau mau investasi ya carilah perusahaan-perusahaan yang growth, apalagi growth ngasih dividen gitu ya. Jadi minimal uangmu bertumbuh ya. Adaro kalau koreksi setelah bagi dividen mau masuk lagi nggak bang? Sayang, saya untuk mau dia turun mau dia naik nggak saya jual ya, nggak saya jual ya. Ya, nggak saya jual, memang nggak untuk dijual, itu untuk nanti ya, aset saya ya, nggak dijual ya, itu emasnya saya, udah saya nggak jual. Pernah nyobain dividen? Pernah, saya kan megang Adaro itu dari 2100 kalau nggak salah saya, dari harga 2100 ya, dari 2100 ya, yang dividen hampir 98% itu saya ngerasain ya, saya dapet ya. Jadi saya turun slow aja ya, slow aja saya, ini kan bilang santai aja, ngapain yang pusing kalian masalahnya. Kalau AK masih nyicil dengan nilai 1B apakah masih bagus untuk beli bang? Nyicil 1B apakah masih bagus untuk beli? Itu kan cuma screening bang, keputusan belinya dilihat apakah sudah disupport atau enggak. Kalau belum disupport ya nggak usah dipaksa beli gitu ya. Saya orangnya kayak gitu aja ya. Kalau nggak di harga bawah ngapain saya paksa beli gitu ya. Atau nggak sideway lama yang nggak mau saya beli gitu. Adaro average berapa bang? Masih minus, saya itu masih minus ya. 1940 apa 1930 tuh. Mana yang bumi? Udah, bumi gimana bumi? Yang bumi nggak nanya lagi ya? Udah enak nengok bumi kan? Adi gimana bang? AK asing dah akum gede. Ya bagus, saya kan juga punya Adi. Saya punya Adi, saya punya Adaro. Kenapa? Adi ini ngasih dividen. Adaro juga ngasih dividen ya. Jadi kalau untuk jangka panjang saya slow aja. Mau dia naik, mau dia turun. Adi itu saya udah cuan berapa tuh? Adi saya berapa persen? Adi saya berapa nih? Tunggu. Adi saya lupa saya berapa persen. Seingat saya kemarin. Adi saya ini udah hampir 24%. 24 harusnya.
AAD. Nah, AAD saya 24%. Ya. Jadi slow aja, mau turun kayak mau naik saya nggak ada urusan. Ya. Karena saya ngincar lagi dividen finalnya kan belum. Baru Intem, Adaro baru Intem. Ya berarti kan tinggal finalnya AAD sama finalnya Adaro nanti di mungkin bulan April atau Mei lah. Ya, jadi masih lama, santai aja. Tidur aja dulu ya. Tidur, menikmati hidup. Jadi misalnya gimana Bang? Berapa bakal dapat dividennya? Ya tergantung jumlah lot yang kamu punya ya, lembar saham yang kamu punya berapa dikali sama berapa lembar dikasihnya ya. Kalau kamu punya 100 lembar, ada orang ngasih Rp144 per lembar ya, kamu kali aja 100 kali 144 gitu doang. Ya. Bang, cara lihat time frame dong. Lihat time frame apa? Saya nggak pakai time frame ya. Bang Miko, saya nggak pakai time frame. Saya nggak pakai time frame. Abang itu mau scalping ya? Saya nggak pakai time frame soalnya. Ya, saya nggak pakai time frame. Ya, kalaupun kayak saham nih, time frame-nya pakai 1 hari lah, orang hari itu close hari itu juga buka, kecuali kalian trading kripto bisa. 1 harinya untuk lihat tren, 4 jam untuk lihat support resisten, 15 menit untuk entry boleh ya. Atau 1 jam untuk lihat tren pendek ya, 1 jam kan. Berarti di 1 jam berarti entry-nya 5 menit. Nah, di 5 menit lihat entry gitu ya. Gitu guys ya. Kalau saya ya. Swing pendek yang bagus, yang lagi bagus apa ya Bang? Nggak tahu Kak. Saya nggak ngasih sinyal soalnya. 1 lembar sama dengan 1 lot. 1 lot sama dengan 100 lembar Bang. Ya. Nah, berarti kalau abangnya masih kayak gitu, abangnya jangan beli-beli dulu. Karena abang belum tahu apa yang ada di saham, apa aja itu saham, apa itu dividen. Abang cari tahu dulu, baru abang trading atau baru abang investasi. Ya, abang saya belum tahu lot kayak apa, nanti order book apa, dividen tuh apa, nanti ada isu, baca buku dulu, tambah dulu pengetahuan, baru masuk ya. Baca buku ya, beli buku, lihat YouTube ya, baru masuk. Jangan masuk dulu habis itu tanya ini apa jangan ya. Ya, oke ya, kira-kira gitu. Bang, belajar malam ini belajar ya. 1 sesi lah dulu ya. 1 sesi ini. Order types plus limit order. Order type sama limit order itu sama aja ya. Padi nyusul dada Bang, ya sudah dibilangin ya. Masuk sana tuh, kejar tuh padi tuh. Retail sama retail itu. IHSG dari kemarin merah, kira-kira kenapa ya Bang? Ya karena orang take profit Bang, udah mau liburan ini kan window dressing, orang mau take profit, besok semoga merah lagi, 2 minggu nih udahlah ya, amankan cash saja ya, cari harga bawah ya. Oke ya. Padi free floatnya tinggi banget, iya kan udah saya bilang dari kemarin. Apaan kan? SRSN gimana tuh Bang? Hold aja ya, Mas, hold aja, masih saya pegang juga. Bang, sedia entry di harga sekarang cocok nggak ya? Ini udah area entry ya, jadi ya untuk entry pertama udah bisa ya, jangan all in ya. Ya, takutnya makin turun. Nanti turun nanya lagi sama saya, kok turun Bang? Yang mana saya tahu kok turun. Cuman ini sudah area entry. Malam ini ada pembelajaran? Ada. Malam ini ada ya, nanti 22.20 kita belajar. Bang, mending harga mahal lot dikit atau harga murah lot banyak? Sama aja kan, ini kan capitalnya pakai persen Bang. Nggak ada urusan sama 1 lot banyak, 100 lot dengan 200 lot, nggak ada urusan, dia gain, tetap gain, pakainya persen ya. Abang mau punya 1000 lot di saham yang harga 100 dengan abang punya 5 lot di harga yang 5000, tetap hitungannya gain, naiknya persen. Kalau naik 1% tetap 1%, naiknya 2% 2% ya, nggak ada urusan itu ya, nggak ada bedanya ya, karena ini gain, ini hitungan kita gain ya, bukan banyak lotnya, banyak ini enggak ya, hanya gainnya kita fokuskan. Makanya persen kan, naiknya 1%, 2% gitu. Mau abang punya 5 lot, kalau naiknya 2% tetap 2%. Assalamualaikum Pak Beger. Nggak ada beger-beger lagi dah. Bang, mau tanya, BBRM kira-kira besok masih bisa naik lagi nggak? Soalnya dia udah arah. Ini gimana Bang pertanyaannya? Maksudnya emangnya saya bisa tahu ya naik tidak guys? Coba kalian pikir ya.
Nggak mungkin lah bisa saya tahu besok bisa naik atau enggak. Malah saya bilang besok lebih pasti turun ya, karena turun kan saya bilang prinsipnya gini ya, prinsipnya nomor satu, harga turun itu pasti, harga naik belum tentu ya. Saya ini bukan dukun ya, jangan kasih pertanyaan kayak gitu. Kalian ini sedang ngapain ya? Kalian ini di bursa ngapain sih sebenarnya? Main dukun-dukunan ya? Nggak ada yang tahu bang, abang mau chat siapapun nggak tahu itu. Besok naik, sekarang saya tanya, besok tuh Indonesia bakal ngapain sih? Ada yang tahu nggak di sekarang besok Indonesia bakal kenapa? Nggak ada yang tahu. Ini bukan main cenayang-cenayangan ini. Ini bukan main tebak-tebakan. Kalau saya tahu saya nggak akan live. Udah kaya saya. Nggak akan saya kasih tahu. Percaya sama kalian. Kalau saya tahu besok apa yang naik, percaya saya nggak akan bikin live. Ngapain saya bikin live? Ya, ngapain ini? Saya bikin probabilitas analisa dan sebagainya. Aduh, pensiunan judai repot kalau pensiunan judai ini. Ampun kita. Bang, screening saham abang valuasinya maksimal 5B itu kenapa ya? Karena saya udah coba pakai yang di atas 5B, misalnya pakai yang 10, itu seringnya apa ya? Seringnya udah telat ya, udah telat seringnya. Seringnya tuh banyak telat. Jadi saya coba di bawah 5 itu, ya memang nunggunya agak lama, tapi saya dapat di harga yang memang dekat sama supportnya gitu ya, dekat sama harga rendahnya. Jadi ya memang yang kita korbankan waktunya. Nah, tapi kita bisa maksimal ininya, arah ke atasnya gitu ya, kira-kira gitu ya. Tapi bukan berarti itu pasti ya, enggak. Mungkin aja yang di 10 kadang saya pakai juga, atau yang di 20 kadang saya pakai juga, tergantung posisi harganya ya. Tergantung pas, kalau menurut saya itu support ya sudah, karena support menurut saya, menurut kalian belum tentu support ya. Bagi kan beda orang beda-beda cara menghitung SNR-nya kan. Support resistannya kan beda ya. SNR-nya kan beda. Bagi saya ini support, bagi kalian enggak ya. Karena penentuan support dan tidak itu kalian harus belajar dari teknikal ya. Minimal belajarlah teknikalnya kan kalau memang mau lihat support resisten ya. Makasih penjelasannya bang, intinya yang dekat dengan supportnya ya bang. Ya kalau saya lebih ke dekat supportnya, karena gini, saya ini kan berdagang ya, di saham ini kan berdagang. Yang namanya berdagang itu di mana-mana pasti belinya yang di bawah, jualnya di atas. Nggak ada orang berdagang beli di atas, jual di bawah. Itu nggak jualan namanya. Berarti kan itu sebenarnya bukan berdagang. Namanya juga trade. Trade jual beli, trade dagang tuh. Namanya trade, trading. Bisa-bisanya kan beli yang udah naik arah hari ini, besok ditanya besoknya apa enggak. Kira-kira barang udah naik nih, yang ada opsinya cuma apa lagi yang paling besar opsinya? Turun kan? Ya. Alasan abang hold Adaro sampai 2030 apa bang? Apakah akan beggar seperti anak perusahaannya? Bisa jadi ya, bisa jadi ya. Nggak usah diikutin, kalian nggak akan kuat nahan sampai 2030. Saya nahan Adaro itu dari 2022 ya, 2022 saya pegang Adaro ya. Jadi nggak usah ini ya, mungkin udah berapa jadi nggak usah ditanya itunya gitu, itu nggak penting pertanyaannya ya. Bukan level kalian lah, kalian kan pengennya cuan doang kan, jarak pendek, ya sudahlah ya. Makanya saya bilang swing ini sebenarnya nggak cocok untuk orang yang apa namanya, belum siap lah gitu ya, belum siap ya. Jadi susah saya menjelaskannya gitu ya. Memang orang-orang yang ini, saya win dari IPO 2021. Nah apa jadinya win itu? Saya nggak tahu juga sahamnya itu ya. Makanya kenali sahamnya, kenali produknya apa, kalian kenali usahanya apa ya. Bang, nyicil mandiri per bulan worth it nggak? Saya tuh kalau mau ngasih tahu ada tuh toolsnya, tapi itu toolsnya mahal untuk alat itu ya. Untuk bisa tahu tuh bagus apa enggak kita cicil nih. Dia udah ada kalkulatornya, kita cicil mandiri, kita cicil saham apa gitu selama 5 tahun ya, pakai 5 tahun ke belakang gitu. Nah, itu bisa ketahuan uang untungnya berapa, ruginya berapa ya. Terima kasih bang, sekarang saya enggak perlu lihat saham turun, cuma sekarang masih maruk. Ya maruknya dikurangin dulu ya. Maruknya yang diperbaiki ya. Itu mental soalnya, mentality. Izin bang, penentuan supportnya pakai time frame berapa bang? Enggak pakai time frame bang Alpha ini. Kan saya bilang saya enggak pakai time frame ya. Ya, saya pakai bukan time itu bukan. Oh, maksudnya time frame di situnya. Untuk penentuan supportnya saya pakai yang apa tuh 3M, 3 bulan aja. Kalau nggak ketemu support di 3M ya udahlah, nggak usah dipaksa lagi. Misalnya saya mau lihat setahun nggak apa-apa juga gitu kan. Cuma untuk melihat supportnya aja. Tapi kalau misalnya setahun itu kan agak jauh kan. Nah, makanya kalau saya sharing ke kalian kan nggak mungkin saya pakai yang 1 tahun. Kenapa? Kalian pasti nggak siap gitu kan, 2 minggu nggak naik aja
berisik kan. 2 minggu nggak bergerak aja, tapi tiba PPRO, "Bang, PPRO-nya cuan." Udah gitu nggak di take profit, masih nanya, "Bang, di hold apa enggak?" Ya. Jadi memang sebenarnya mental kan belum siap, tapi kalian maksain gitu. Ya. "Bang, kenapa setiap exit dividen selalu turun saham?" Itu ya wajar lah, orang mau take profit, Bang. Ya udah dapat dari dividen kan, mumpung harganya masih di atas, dia dapat gain ya dia jual. Contoh nih, misalnya Adaro nanti naik 20% ya, menjelang tanggal 29. Saya akan punya opsi kan, pertimbangan untuk jual atau enggak, bebas kan, suka-suka saya, wah jual dulu aja lah, nanti masuk lagi, kan bisa gitu. Ya kenapa? Saya dapat dividen, terus saya juga dapat gain kan, lumayan dapat dua, ya, memaksimalkan profit. Nanti masuk lagi di bawah, ketika di harga di 1.900 atau berapa, entry lagi, ya, kira-kira gitu. Ya, nggak usah pusing guys ya. Ya, jadi yang penting tuh sebenarnya bukan soal hold tidak hold, tapi money management kalian ya. Bang, buminya udah di bumi kan, bentar lagi ke bumi. Gria Idola next IPO gas. Wah, kalau Gria Idola saya gas ya. Bang, sorry aslinya kerja di mana? Kerja di mana ya? Di Pemda saya. Kerja di Pemda. Pada saat fundamental berubah, oke, udah jam 20 guys ya, kita fokus belajar lah malam ini, satu sesi dulu. Nanti kalau kalian mau ada mau tanya, kalau live udah tak siapin Bang Chan. Oke ya, ini saya izin guys ya. Ini edit dulu lah. Apa di sini? Nah, oke, kita fokus belajar guys ya. Apakah kita sell pada saat fundamental berubah? Apakah kita sell? Pertimbangkan ya, kalau fundamentalnya tuh udah mulai menurutmu sudah kurang bagus, atau dia mengalami perubahan terlalu drastis gitu, nggak sesuai dengan ekspektasi kalian atau tidak sesuai dengan analisa kalian, ya itu bisa kalian pertimbangkan pindah saham lain gitu kan, saham mana banyak ya. Kalau fundamentalnya tiba-tiba berubah drastis gitu, atau tiba-tiba direksinya korup atau gimana gitu kan. Kalau duit kalian udah gede, baru beli saham long term. Tuh, nih ya. Yang cuan Bang, gas. Nyangkut di brand. Oke ya, kita tukar ini ya, tukar layarnya guys ya. Mana nih? Ya. Pakai tools apa Bang? Itu tuh tools yang di link saya itu ya. Ini kan baru saya munculin karena tadi sudah dibuka ininya vouchernya. Vouchernya udah dibuka sama yang punya. Yang punya tools itu ngasih promo di tahun ini untuk toolsnya tools dashboard template untuk menganalisa secara fundamental lebih dalam guys ya, sebuah perusahaan ya, untuk yang suka long term atau jangka panjang atau sukanya investasi gitu ya, atau dia pengen cari saham yang dengan growth bertumbuh ya, itu tujuannya. Yang kalian yang mau di bio, soalnya sehari saat live cuma dikasih 5 ya, yang ke-6 mungkin nggak dapat lagi vouchernya, kembali ke harga normal. Oke ya, saya izin kita buka buku catatan ya, matikan komentar ya. Cek Porto, terus hobi Benu, cek Porto, entah apalah orang yang suka cek Porto ya. Kalau nggak percaya tinggal out aja Bang ya, nggak perlu cek Porto tuh ya, nggak penting itu, entah untuk apa juga. Emang kalau cek Porto terus jadi bisa pindah Portonya enggak kan. Oke, saya matikan komentarnya. Oke ya teman-teman semua, nah seperti biasa kita akan ulang lagi belajar ya guys ya. Untuk yang tidak sempat menonton dengan lancar atau apa, kalian bisa pergi ke bio saya, ada link ID saya di sana, ada link saya, kalian tonton siaran ulangnya yang sudah saya upload di YouTube. Jadi materinya tuh gini-gini aja guys ya, nggak ada perubahan ya. Sebenarnya ini untuk yang sudah nonton, tujuan saya bikin live tuh untuk yang sudah nonton sudah ya, yang udah ngetik nggak nonton lagi gitu. Jadi yang baru lagi, karena kan seingat saya SID itu ada 19 juta orang, berarti akan ada selalu orang baru yang mungkin baru mau mencoba
peruntungannya di Bursa Efek Indonesia gitu ya. Nah, sedikit saya sampaikan bahwasanya trading itu memiliki banyak cara, sama dengan kita seperti bekerja, melakukan sesuatu itu ada banyak cara ya. Contoh kita pengen pergi ke suatu kota, ada banyak cara, bisa pakai kapal, bisa pakai pesawat, bisa pakai mobil, bisa pakai motor. Ya itu namanya plan ya, caranya, atau ya cara lah lebih tepatnya gitu kan. Misalnya kalian pengen ke kota A, itu sesuatu kan pakai cara, ada yang pakai pesawat ada risikonya, pakai kapal juga ada risikonya, pakai mobil ada risikonya, dan pakai motor juga ada risikonya. Apakah semua cara itu benar? Semuanya benar ya, karena tujuannya untuk sampai ke tujuan ya. Sama kayak trading plan, tujuannya untuk apa bang? Untuk kita bisa mendapatkan target take profit kita ya, hingga kita bisa profit konsisten ya, tanpa harus tanya ini saham besok gimana, ini saham besok gimana. Nggak perlu lagi, kita udah nggak jadi kayak gitu lagi. Kita akan jadi orang yang punya keputusan, punya aturan sendiri. Kalau misalnya dia turun kita harus ngapain gitu ya, kalau dia terlalu dalam kita harus ngapain ya, punya keputusan ya, bahasa saya itu lebih tepatnya punya keputusan. Nah, yang teman-teman lihat di depan ini adalah cara saya ya. Sekali lagi saya bilang, ini cara saya untuk trading bisa menghasilkan profit konsisten. Ya, profit konsisten di Bursa Efek Indonesia. Apakah cara ini akan berlaku di semua masa? Saya kurang tahu ya. Tapi sudah ke belakang ini, 3 tahun ke belakang saya pakai ini. Alhamdulillah ini bisa menambah ya istilahnya uang jajan saya gitu ya. Menambah uang jajan saya. Oke ya, teman-teman ya. Oke ya. Nah, metode yang saya pakai adalah swing trading ya. Di mana di swing trading ini saya menerapkan beberapa aturan, dan saya tidak menggunakan cut loss. Ya, saya tidak menggunakan cut loss karena apa? Saya membatasi entry saya itu, misalnya modalnya 5 juta udah 5 juta. Berarti kalau 5 jutanya belum cuan, saya hold, biarin aja ya gitu ya. Saya tidak peduli apapun yang terjadi gitu ya. Selama saham yang saya pegang saya tahu sahamnya seperti apa. Ya. Oke ya, kira-kira gitu. Ya. Oke ya. Nah, di trading plan saya punya ada beberapa poin. Yang pertama screening, pilih saham, analisa fundamental, analisa teknikal, cek broker summary, dan cek harganya, lalu entry. Ya, kalau kita sudah yakin. Nah, screening yang saya lakukan adalah melakukan screening dengan cara memfollow big money, ya, big market, atau mengikuti salah satu broker. Ya, salah satu broker yang menurut saya itu cocok untuk saya ikuti polanya gitu ya. Nah, apakah tiap orang harus sama bang? Seperti abang, tidak ya, tidak harus sama ya. Tiap orang boleh memfollow broker yang mana aja yang dia suka. Nah, saya biasanya memfollow broker yang dikatakan asing gitu ya. Meskipun saya nggak tahu itu asing atau enggak beneran, saya nggak tahu. Yang jelas saya karena dikatakan asing ya saya ikutin asing gitu ya. Oke ya. Nah, di poin pertama itu kita lakukan screening. Nah, screening ini gimana bang? Ini adalah poin pertama yang wajib dipunyai dalam semua trading plan ya. Baik swing, scalping, BSJP, BPJS, mereka harus punya screening. Kalau trading plan nggak punya screening itu agaknya aneh menurut saya gitu ya. Bahkan investasi untuk jangka panjang itu kan harus screening dulu kan. Dari 900 saham kan nggak mungkin kalian taruh duit 1M, berarti 900 miliar taruh semua satu-satu, nggak mungkin kan. Pasti kalian screening dulu, saham-sahamnya harus bagus, usahanya harus jalan, direksinya bener ya, kayak gitu ya. Nah, yang ini caranya gimana saya melakukannya? Nah, saya akan tunjukkan sama kalian ya. Ini sesi pertama. Oke. Nah, yang saya gunakan di sini ada toolsnya. Untuk yang pakai aplikasi Ajaib tadi sudah saya tengok, udah ada juga. Misalnya kalian pakai aplikasi Ajaib, sudah ada ininya guys, udah ada fitur ini guys ya. Udah ada fitur top brokernya gitu. Jadi kalian udah bisa cobain kalau pakai yang 2 HP, coba buka aplikasi Ajaibnya, apakah ada gitu. Betul nggak saya gitu. Tadi saya tengok sudah ada gitu ya. Nah, untuk kalian ini saya pakai Stockbit ya kan. Stockbit rekening dana nasabahnya Bank Jago. Nah, yang untuk mendaftar Bank Jago kalian bisa ke link saya ini, ada untuk pendaftaran link Bank Jagonya sebagai RDN-nya. Oke ya. Nah, di sini saya ada top broker. Nah, ini saya klik top brokernya. Nah, di sini saat melakukan screening, saya biasanya memundurkan 1 minggu ke belakang. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk melihat apakah broker yang saya follow ini masih ada jejak barangnya atau enggak ya. Ini kan jejak barangnya. Saya nggak tahu dia ada jual atau belum. Yang penting ini saya melihat jejaknya gitu ya. Nah, saya mundurkan seminggu belakang, berarti tanggal 12 sampai sekarang tanggal 18. Oke. Nah, setelah itu bang, abang biasanya follow siapa? Nah, saya biasanya follow ini guys ya. Nah, yang ini nomor 3 ini.
ya. Nggak usah ditanya kenapa saya follow dia, ya udah jelas ya saya follownya dia. Kalian mau follow yang lain boleh, siapa aja bang kira-kira yang kalau ini kan udah campur ya, asing lokalnya nyampur gitu ya, kita tahu sendiri kan. Nah ini saya sarankan juga bagus, ini juga bagus, BK ZPYU ya, itu bagus lah kalian follow dia gitu ya, BK ZPYU. Nah itu silahkan coba kalian follow, kalian try and error, kalian coba gitu, entry satu lot untuk latihan saja, pengen tahu seperti apa pergerakannya ini gitu ya. Kayak nah karena saya biasanya follow yang ini ya saya ikut ini gitu, saya lebih ngerti dia gitu. Nah di sini ada beberapa hal yang mesti kalian tahu saat screening. Nah di sini ada BY, ini adalah buy yang dibeli pada seminggu ke belakang. BVAL itu valuasi, nilai, inilah uang yang kalian tahu tadi. Ini yang saya bilang saya memfollow duit itu. Ya, saya follow money. Ya, ini money-nya guys ya. Inilah yang bikin terjadinya candle-candle yang orang bikin di technical, nah inilah. Ya, inilah yang bikin terjadi technical yang ada bottom, double top, double bottom dan sebagainya itu. Inilah dia ya. Uang inilah penyebabnya ya. Kayak. Nah, di sini ada jumlah lot. Nah, jumlah lotnya nih. Kayak. Nah, di sini ada harga rata-rata dari si broker ini, ya, broker yang saya follow ini, inilah harga rata-rata dia, ya. Kayak. Nah, untuk yang dia jualannya apa nih yang dia sell? Jadi yang nanya-nanya, "Bang, kalau lihat dia sell gimana nih?" Ini yang dia sell, ya. Yang dia sell selama seminggu ke belakang, ya. Ini sama, ini sell valuasinya berapa nilai duitnya, ini lotnya, ini harga rata-rata dia jualnya di berapa. Oke ya. Nah, kira-kira gitu. Dah. Kalau semua ini nggak mungkin saya screening ya, masih terlalu lebar. Kita perkecil lagi screeningnya. Nah biasanya saya pakai yang masih kecil gitu ya. Menurut saya ya, saya pakai yang masih di area 5 ya, 5 miliar ya. Tujuannya apa? Nah supaya saya mengikutinya dari kecil gitu, dia masih nyicil sikit-sikit, saya udah numpang masuk gitu ya. Ibaratnya numpang bus ya, gitu numpang bus kecil-kecil gitu ya. Nah ini kelihatan ya guys ya. Nah, saya cari yang di area 5 sampai 1B saja supaya nggak terlalu, kalau ke bawah kan kecil kali gitu kan. Nah, 5 sampai 1B. Jadi area inilah nih 5 sampai 1 nih. Nah, inilah saham-saham yang akan saya screening malam ini ya, untuk melihat apakah dia punya potensi untuk di swing atau enggak gitu. Nah, saya akan contohkan satu ya guys ya. Nah, ini karena sudah saya analisa ya, jadi biar langsung jadi contoh gitu. Tapi tidak ajakan untuk beli gitu ya. Nah, kita lanjut nih. Kita dah dapat screening ya. Ini kan screening ya, dapat screeningnya. Nanti kalian tinggal sesuaikan aja, cocokkan sama step-step berikutnya gitu. Nah, nomor 3 kita masuk ke nomor 2 kan, pilih sahamnya. Tadi sudah pilih, kita pilih nih ya, saham tower. Oke ya. Nah, lanjut. Kita lanjut ke analisa yang ketiga, yaitu analisa fundamental. Nah, di analisa fundamentalnya ada beberapa indikator yang saya perhatikan gitu ya. Saya pakai 4 indikator ya untuk indikator valuasinya. Yang pertama itu PER, PBV, PCF, dan EV to EBITDA. Oke ya. Nah, ini untuk penjelasan ini kalian bisa lihat di Google, bisa lihat ChatGPT dan sebagainya, dan termasuk rasionya ya, supaya nggak bingung gitu kan. Nah, yang saya perhatikan lagi adalah free float-nya. Saya selalu menghindari free float yang sudah di atas 50% atau sudah 50% itu udah mulai saya hindari. Ya. Oke ya. Free float itu adalah saham yang beredar di publik. Nah, saya menghindari saham-saham yang sudah beredar di publik terlalu banyak ya. Saya nggak mau publiknya harus banyak. Saya butuhnya publiknya sedikit gitu ya. Nah, lanjut saya perhatikan market cap-nya. Kenapa market cap penting? Ini adalah tempat di mana kita tahu nih nilai sebuah perusahaan itu seperti apa gitu ya. Nah, market cap sudah saya pisahkan sendiri. 1 sampai 10 bagi saya itu small cap, small capital. 10 sampai 50 bagi saya itu mid cap. 50 ke atas saya sebutnya big cap. Itu yang saya pisah sendiri gitu. Saya nggak mau ribet gitu kan. Ya, jadi saya pakai gini aja. Nah, untuk kalian yang baru-baru, terutama yang masih pemula atau baru mau mencoba, janganlah cari yang saham-saham seperti ini ya, yang 1 sampai 10 ya. Kalau nanti kalian sudah expert, sudah mulai bisa menganalisa sendiri, nggak nanya-nanya lagi di live ini, "Bang, ini masih gimana?" Nah, itu baru kalian bisa ke sini. Tapi kalau masih nanya, "Bang, ini turun gimana ya?" Berarti kalian belum bisa di sini. Karena apa? Itulah saya bisa tahu orang itu belum bisa trading, ya. Jadi cuman sok-sokan pengen trading, ya. Paham ya? Nah, untuk kalian yang baru mulai ya di sini aja ya, untuk melatih analisa,
cari yang di 10 ke atas ya. Gitu ya. Kenapa Bang yang 1 sampai 10 nggak direkomendasikan? Karena ini gampang digoreng ya, gampang digoreng. 10 sampai 50 aja kadang bisa digoreng, apalagi yang 10 ke bawah, apalagi yang di bawah 1 gitu ya. Kalau kalian mau di sini ya analisanya diperkuat dulu gitu ya. Silahkan. Habis itu entry lah di situ ya. Oke ya, kira-kira gitu. Nah, sekarang kita masuk ke analisa fundamentalnya. Nah, kenapa sih saya pakai analisa fundamental? Nah, karena saya swing trading kadang bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan. Nah, saya harus cari pondasinya dulu gitu ya. Pondasinya minimal bagi saya kuat dulu gitu ya. Dia tidak gampang tertekan dalam kondisi apapun gitu. Nah, ya. Oke. Nah, ini contoh aja ya, contoh. Ya, contoh. Ini contoh. Jadi kalian nggak akan beli ini karena posisinya tidak ini. Ini kan karena contoh, jadi kita contohkan. Nah, di sini kita akan lihat valuasinya ya, valuasinya. Nah, seperti saya bilang tadi, market cap-nya perhatikan, nih market cap-nya 33.686 B, berarti 33.686 miliar, sama dengan 33,6 triliun. Oke ya, nih market cap-nya. Oke. Nah, selanjutnya ada free float. Ini masih tadi yang saya bilang free float-nya masih di area yang aman di 30%. Oke ya. Nah, lanjut gimana sih yang melihat ini? Nah, untuk indikator fundamental itu ada banyak ya. Cuman saya pakainya 4 saja ya. 4 yang saya pahami gitu ya. Yang lain kalau teman-teman mau tambahkan, mau dijadikan indikator silahkan ya. Ya. Yang pertama PE ratio atau PE kalau sebutnya kan. Nah, ini PE ratio ini untuk menentukan bisa melihat saham tuh murah atau enggak gitu ya. Bisa kita lihat dari sini ya. Semakin kecil, nah rasionya kan tadi saya bilang di bawah 10 nih, rasionya di bawah 10. Nah, semakin kecil itu semakin bagus. Kalau dia minus, berarti itu bukan bagus, tapi dia tidak bisa menghasilkan laba ya. Berarti perusahaannya susah tidak menghasilkan laba. Nah, ini di bawah 10 berarti masih aman, masih bisa dikatakan saham ini murah gitu ya. Nah, nanti yang nanya PE ratio silakan nanti aja dijelasinnya ya, panjang nanti. Nah, terus yang saya lihat apa? Price to book value. Nah, inilah nilai buku untuk melihat harga aslinya dari si saham ini, saham tower. Nah, saat ini harga saham tower itu diperdagangkan 570 atau 1,2 kali dari harga aslinya. Ya, berarti ini pas lah di harganya gitu ya. Nah, selanjutnya price to cash flow ini untuk melihat bagaimana manajemen perusahaan itu bisa mengatur keuangannya ya, cash flow-nya gitu ya. Nah, uangnya di bawah rasionya itu di bawah 10 yang saya pakai ya. Di bawah 10 itu berarti dia tergolong bagus. Nah, yang terakhir EV to EBITDA. Nah, ini rasio yang saya pakai di bawah 10. Oke ya. Saya pakai di bawah 10 ya. Ini untuk melihat nilai aset semua perusahaan itu dibandingkan labanya itu gimana gitu ya. Lebih murah atau lebih mahal ya. Oke ya. Nah, setelah kita lihat kayak gini, nah kita analisa nih, ini oke murah, ini pas di harganya, ini juga bagus, ini bagus. Nah, secara keseluruhan saham ini oke gitu ya, karena market cap tadi juga enak dilihat ini kan. Nah, berarti ini tidak terlalu berbahaya gitu untuk kita trading yang pemula terutama. Nah, kayak kira-kira gitu. Tapi kalau kalian tidak expert silahkan ya, mau cari yang market capnya cuma 2 miliar, 3 miliar atau 50 miliar silahkan. Itu hak kalian ya. Nah, selanjutnya setelah kita melihat fundamentalnya dan kita menganggap bagus, nah sekarang kita akan melihat technical analisisnya ya, technical analisisnya. Nah, ini untuk melihat support dan resisten ya. Ya, kira-kira gitu ya. Gimana sih cara saya? Nah, biasanya kan kayak gini. Nah, biasanya saya pakai yang 3 bulan ini ya. Nah, di sini sebenarnya sudah nampak ini support paling jauhnya nih. Ya, support paling jauh. Ya, ini support paling dekatnya nih. 535 sama 525. Oke ya. Ya, itu support. Ini support, support. Support. Inilah disebut support atau ini lagi nih. Ini support juga nih 545. Ya, tadi itu dia berada di support nih 555 kan, area 55 545 itu kan. Oke ya, kira-kira gitu saya menentukan supportnya. Kenapa saya tarik 3 bulan? Supaya saya bisa lihat nih resistennya, ini supportnya, ini support, ini support, ini support ya. Nah, saat ini harganya sudah tidak disupport tapi sudah mau break ini. Nah, karena ini contoh, jadi kalian kan gak punya alasan untuk beli gitu kan. Nah, makanya saya tadi
saya analisa dulu biar saya jadi contoh yang tidak jadi ngepom-pom orang atau influencer orang untuk beli. Nah, di sini saham tower, sini posisinya lagi mau break. Nah, anggap saja ini kita mau entry gitu ya. Nah, ketika kita mau entry ini, maka kita masuk ke tahap berikutnya guys ya. Karena ini contoh, nggak apa-apa ya. Kita cek broker summary. Nah, kalian harus ingat nih harganya sekarang 570. Sekarang kita fokus ke broker summary. Nah, disinilah untuk kunci penting. Gimana sih kita mau tahu entry dan tidak? Oke, nah di sini ada broker summary, ada tanggal, ada big distribusi, netral, dan big accumulation. Di sini juga ada all investor. Kalau kalian ubah gini, nah ini ada foreign domestic. Tergantung kalian. Kalau kalian suka follow domestik ya ikut domestik. Kalau kalian suka big money-nya foreign, ikutin foreign. Nah karena saya suka foreign ya saya pilih foreign. Tapi jangan sampai sini selesai. Karena tadi saya mundurkan tanggalnya seminggu, maka saya juga harus mundurkan seminggu. Ya tanggal berapa tadi? 12 ya, 12 ya, 12. Nah, berarti inilah oke ya. Karena tadi saya follow-nya siapa? Follow-nya kan yang ini nih. Nih, akan nih. Nah, 561. Nah, sebenarnya inilah titik entry kita nih, 561. Ya, 561 ini adalah titik entry kita. Ya, titik entry kita 561. Nah, kalau kita mau langsung entry di sini itu tidak masalah, ya. Nah, sekarang posisinya kan dia harganya 570, Bang. Lebih mahal daripada harga yang brokernya. Nah, anggap saja kita pengen entry di ini. Nah, inilah titik entry-nya tadi, 561. Berarti kita nawarnya di 560. Nah, inilah titik entry-nya 560 atau 555 ya, supaya kita dapat harga di bawahnya si broker yang kita follow ya. Kira-kira gitu baru kita entry. Oke ya. Nah, kayak gitu entry. Nah, untuk entry itu saya juga buat money management supaya apabila analisa saya meleset, analisa saya tidak sesuai, saya punya kapasitas untuk melakukan average down ya. Saya menerapkan manajemen money-nya average down. Nah, contoh misalnya saya punya modal 10 juta. Modal yang 10 juta ini akan saya bagi 3. Supaya apa? Supaya saya dapat 3 saham. 1, 2, 3. Saham pertama modalnya 3 juta. Saham kedua 3 juta. Saham ketiga 4 juta. Nah 3 juta ini saya bagi lagi nih menjadi 4 entry atau 5 entry. Ya. Entry pertama tentunya akan lebih kecil daripada entry kedua. Ya, daripada entry ketiga dan keempat. Dengan rasio 1:2:4:8. Contohnya begini, misalnya saya beli entry pertama itu 10 lot ya, entry pertama 10 lot. Maka ketika turun 5%, misalnya ini saya ya, nggak harus sama nih, nggak harus sama. Misalnya turun 5%, saya lakukan entry kedua nih. Berarti tadinya 10 lot, saya kali 2 karena rasio 1:2 kan. Berarti 20 lot untuk entry kedua. Ya. Oke ya. Nanti begitu juga ketika dari 5% nih kan, nanti kan berubah nih persennya, misalnya jadi minusnya cuma 1% karena kita sudah average down. 1% kan berarti turun lagi 10% nih misalnya kan. Kita mau entry ketiga. Nah, kita pakai rasio lagi ya. 2 kali dari yang sebelumnya. Kalau di sini 20 berarti entry ketiga itu 40 lot. Ya, kira-kira begitu guys. Nah, ini money manajemennya. Dan selesailah kalian sudah bisa lakukan entry. Ya, kira-kira begitu. Nah, komentarnya akan saya kembalikan untuk bisa ada yang bertanya atau belum mengerti. Silahkan gitu ya. Saya akan jawab sesuai kapasitas saya. Oke ya, ada yang mau ditanyakan nggak? Kira-kira gitu guys. Jadi yang belum bisa entry, dimantapkan hatinya, ambil keputusan entry gitu ya. Ya. Jadi nggak perlu bingung lagi ya. Yang sudah ngantuk mau nonton besok pagi silakan nengok di di sini saya nih di bio saya, tengok ke bio saya ada itu YouTube saya ya. Oke ya, kira-kira gitu. Terima kasih ilmunya Bang. Iya sama-sama ya. Mahal ilmunya Bang. Enggak lah, ilmu murah lah, orang gratis kok. Ya, orang gratis mana mahal, murah itu ya. Ini kan cuman pengalaman. Bang, itu tadi kan ada yang akum lebih banyak. Itu gimana? Maksudnya di sini ya, di broker sini. Akumnya lebih banyak. Nih. Lebih banyak gimana? Nih. Ini kan lebih banyak nih. Malah bagus dong. Lagi akumulasi dalam seminggu dan terjadinya big accumulation kan. Ya kan? Berarti ini malah bagus gitu kan. Jadi sedang akumulasi. Nah. Ya. Baru kali ini jelasin sedetail ini.
Ya emang selama ini nggak detail, selama ini detail kayak gitu guys. Kalian coba lihat aja, nonton di YouTube itu ya. Bang, kalau cara pasang trailing stopnya gimana ya? Pasang trailing stop tuh begini ya. Nih, ini karena masih bisa buka ya, saya utamakan yang nanya trailing stop dulu karena masih banyak nih. Contoh kita mau pasang trailing stop nih, kan saya lagi cuan 3%, 300% ya, 3% pula. Saya mau pasang trailing stop ya, pasang trailing stop. Oke ya. Maksudnya dari left orang lain. Oh, iya kah? Market cap saya masih bingung, dibaca contoh 12.345, yaitu berarti 12,3 triliun ya. B itu billion ya, billion pakai bahasa Inggris ya. Jadi harus bisa bedain tuh, kalau belum bisa berarti belum bisa ya. Bang, oke ya, ini saya menjelaskan cara memasang trailing stop. Contoh saya mau jual ya. Nah, di sini ada Bang di pojok ini nih, order type, klik order type. Nah, di sini ada trailing stop ya, trailing stop. Nah, pilih yang trailing stop. Makasih kopinya. Nah, gimana cara pasangnya? Misalnya saya mau jual semua nih. Oke ya. Nah, saya kan udah untung 300% tadi. Ya udah, saya mau biar tetap untung ini saya taruh misalnya 15%. Nah, ketika harga Barito ini besok turun 15% ke harga 2930, maka trigger jual saya akan kena. Ya. Oke ya. Tapi kalau besok dia dari ini naik terus kan, misalnya naik dulu nih, naik tuh 20%, tiba-tiba baru turun 15%, maka ini akan berubah ya. Bukan 293 tapi dihitung dari harga tertinggi yang baru ya. Oke ya, itu namanya trailing stop. Oke ya. Oke ya. Nama YouTube-nya Bang, udah lihat aja nih di link sini. Kamu klik nih bio saya tuh kan ada link ID saya. Nah, kamu klik nanti ada YouTube saya tuh, ada linknya, langsung ke sana. Ya, yang ngantuk-ngantuk ya nggak usah dipaksain, bisa ulang-ulang kok. Bang, kadang ketika kita sudah masuk di bawah broker, si broker jual barang itu gimana? Gini Bang ya, di broker yang kita follow itu kan nggak cuma satu orang Bang. Jadi hari ini mungkin dia beli, besok dia jualan, itu suka-suka dia. Sama kayak saya nggak tahu Abang mau jualan kapan, mau beli kapan, saya nggak tahu Bang ya. Sama kayak gitu ya. Ya, sama Bang ya. Jadi jangan berpikir bahwasanya di satu broker itu cuma satu orang, enggak Bang ya. Itu banyak orang. Bisa jadi yang bukan yang Abang follow. Ya kita nggak tahu siapa yang kita follow ya. Kira-kira gitu ya. Jadi jangan berpikir terlalu sempit begitu gitu. Maksudnya besok dia jualan ya. Hari ini saja tuh ada jual ada beli kan nih, ada jual kan nih, kalau saya matikan nih ada yang jual tuh, ada yang jual ya kan. Tapi karena saya pakai net ya, saya pengen tahu kekuatannya beli atau jual di broker itu. Ternyata di broker itu kuatnya beli daripada jual gitu loh Bang ya. Jadi nggak usah dipikirkan itu nggak penting. Yang penting kita dapat titik entry ya. Yang Abang fokuskan itu, Abang tuh harus tahu entry di mana, titik entry-nya ya. Kalau dia mau jualan itu suka-suka dia, masa dia nggak boleh jualan gitu? Ya suka-suka dia lah, dia mau jualan atau mau apa gitu. Ya nggak ada urusan dia jualan, yang kita perlukan dia entry. Karena ini penopang kita nantinya. Ya, nah kayak kira-kira gitu. Yang diikuti broker Semeri, tapi rekom apa aja tadi Bang? Rekom. Oh, rekom yang ininya, rekom brokernya. Ini kalau mau broker yang saya rekom itu ini guys ya. Nih kalau kalian mau itu ya, BK, YP, YU, KZ, RX gitu. Tapi kalau ini kan udah banyak lokal ya sekarang ya. YP itu kan udah banyak campuran ya. Halo Bang, metode yang kamu pakai swing ya? Maaf baru ikutin. Iya, saya pakai swing. Nanti kalau harganya turun banyak gimana Bang? Nah, kalau turun banyak, nih ya, saya pakai money management ya. Makanya saya bilang ini trading swing tidak cocok untuk saham yang kayak ampas begini guys ya. Saham-saham ampas gini nggak akan cocok ya. Nih, saham-saham yang kayak gini nggak cocok. Karena apa? Sekali turun kayak gini ya, mau entry berapa kali duit kalian habis ya. Makanya saya bilang kenali sahamnya ya. Makanya saya bilang ini tidak baku ya, ini tidak baku, nggak harus sama dengan saya 5% enggak. Kalau kalian mau tunggu 10% baru entry kedua silahkan ya. Makanya saya tetapkannya itu apa, ketika satu saham saya habis 3 juta, saya akan fokuskan 3 juta aja gitu. Enggak saya otak-atik ya. Bang, itu berapa RPT PL ratusan berapa lama? 7 bulan Bang, 7 bulan dari Februari sampai sekarang ya. Udah jual setengahnya di Agustus. Udah jual berapa ya? Tinggal sepertiga itu kayaknya, itu tinggal sisa aja Bang ya. Karena saya ambil untung banyak kemarin di
di 4 ribuan. Udah tinggal sisa aja, mau sisain kenang-kenangan aja itu. Ya mau jadi apa terserah lah. Bang, kalau TP sebagian itu gimana ya? Misal kita udah profit 400, terus TP-nya gimana? TP jual setengahnya ya. Misalnya abang punya 5 lot, ya jualnya 2 lot. Ya, nggak bisa jual 2,5 lot kan? Bang, lihat portofolio stoknya bang. Untuk apa? Ya nggak ada. Untuk apa lihat? Nanti kamu malah ikutan beli, malah saya nggak mau kayak gitu ya. Nah bang, saya nggak nunjukin portofolio. Berarti entry kedua itu nunggu turun ya bang. Kalau naik nggak usah entry kedua, ya nggak usah lah. Itu ada kejadian tuh. Nge-DM saya, bang saya nyesal bang entry pakai average up, karena saya nggak pakai average up teman-teman ya. Karena average up gini ya, kejadiannya di saham ini guys ya, dia entry di saham nih, dia di saham ini ya. Kemarin kan naik tuh naik kan, dia average up ya, otomatis harganya jadi di sini kan, rata-ratanya bukan di sini lagi, padahal dia dapat di sini. Akhirnya apa, pas harga turun di sini sekarang dia minus ya. Itu yang saya tidak mau. Kalian kenapa jangan average up, bukan saya larang ya, maksudnya tidak cocok gitu, nggak cocok ya. Saya butuhnya harga rendah. Kalau saya average up, harga rata-rata saya kan jadi naik, bukan jadi turun. Yang kita butuhkan harga di bawah guys. Kan kita jualan ya, ngapain kita naik harga tinggi ya? Kenapa harus diundur tanggalnya bang? Kalau cek brok summary-nya, iya gini, kenapa saya di sini kan, misalnya di sini saya pakai seminggu ya, nih seminggu kan ya, nanti di broker summary ya juga harus seminggu ya, karena kita fokusnya kan ini nih ya, uang seminggu ke belakang. Kalau abang di sini ya 1 hari, ya pakai 1 hari juga di Broksum. Jangan di sini seminggu, nanti pas di sini, pas di apa namanya, pas ngecek di nah, pas ngecek di Broksum, ngecek Broksum gini, nah ngecek di Broksum malah pakai sehari kayak gini ya, bingung abangnya gitu ya. Jangan ya, kalau seminggu ya fokus seminggu, kalau sehari sehari, kalau sebulan sebulan. Oke ya, kira-kira gitu. Oke ya. Saran broker yang bagus bang, broker tuh ya kalau saya lebih suruh asing gitu ya. Ini saran brokernya ya, yang mau di follow silakan aja follow ini ya. Ini follow, tinggal disesuaikan, di try and error gitu, diulang-ulang berkali-kali sampai paham polanya gitu. Rata-rata entry 1 digit kah bang? Bebas ya, tergantung modal. Tadi kan tergantung modal. Kalau modal kalian 50 juta berarti kan bisa dibagi 5 saham, satu saham kan 10 juta kan berarti kan modalnya, sampai untuk habis sampai entry keempat, atau anggaplah terjadi sampai entry keempat kan berarti 10 juta ya kan, butuh habis ya, kalian bagilah. Masa bagi-bagi kayak gitu kan nggak perlu diajarin ya, itu kan matematika dasar ya. Kapan ya retail hilang dari CDL? Jadi berat banget gendong retail sebegitu banyak. Ya tahu lah ya, retailnya masih optimis ya, nggak bisa apa-apa lah bang. Semua orang kan juga mau, emangnya abang aja yang mau di situ? Nggak bisa gitu. Gila bang, tembus 1K. Ya alhamdulillah ya, penontonnya banyak. Berapa lama hold bang kalau mau invest? Kalau investasi itu jangka panjang ya, misalnya invest jangka panjang yaitu bisa 1-3 tahun ya. Itu holdnya ya. Makanya carilah titik entry serendah-rendahnya. Carilah saham yang bagus, kenali sahamnya, jangan beli saham yang nggak jelas gitu ya. Oke ya. Kalau ngikutin entry broker tapi harga udah tinggi, nggak ikut match, gimana bang? Ya udah nggak usah, nggak cari saham lain bang. Kalau kayak gitu tuh nggak usah dikejar ya. Nggak usah. Kayak gini nih, ada teman-teman nanya, bang ini masih bagus nggak ya? Apa nih? Tadi ada nanya nih, Jaya. Ya ilah, ini udah naik segini, kalian mau kejar ngapain? Besok sempat ARB baru nangis kamu. Ya, ngapain? Harusnya kalian kan belinya pas dia lagi murah, pas lagi belum naik. Bukan udah naik dibeli nih, pas di sini dong belinya, atau pas di sini kemarin. Ya, jangan ngejar saham, apalagi nih sahamnya kita nggak tahu seperti apa fundamentalnya. Nah, tengok aja fundamentalnya, market capnya aja cuma segini, ya wajar lah, gampang ya, nggak perlu pakai 100 miliar untuk ngerainnya ya. Pakai 100 miliar kebeli nih perusahaannya ya, kira-kira gitu. Abang swing jangka berapa lama? Enggak, kalau saya swing nggak pakai jangka-jangka gitu ya. Kalau saya swing, selama sudah cuan cukup bagi saya, ya sudah saya take profit gitu ya. Saya nggak mau nyimpan-nyimpan untuk yang tidak ini. Kalau yang saham trading untuk swing ya, kalau udah seminggu cuan ya saya jual gitu. Lebih aman beli ketika downtrend apa uptrend bang? Kalau saya prefer ketika downtrend lah. Kalau pas uptrend nanti tiba-tiba ini nih, kayak kemarin nih. Ini pas uptrend tuh, ayo. Nah,
Pas ngikutin uptrend kan, nih uptrend tuh sampai 3.600. Ya, enak kan downtrend kan, pas downtrend ya nyicil sekarang balik arah kan. Harga kan juga kayak gitu guys, balik arah, sahamnya jelas gitu ya. Bumi amankah jangka lama? Masih ada yang nanya Bumi. Oh iya, itu bagus yang nanya Bumi itu ya. Ya, ini kan Bumi nih. Nah, ini biar saya jelasin ya. Nah, tengok tuh kira-kira. Aman nggak kira-kira kalau kamu beli di sini untuk jangka panjang? Ya, kira-kira gitu. Ya, pikir aja langsung. Nggak perlu saya jawab kan. Jawab sendiri saja ya. Oke ya. Tinggal dipikir saja. Nih harganya di sini ya. Nah ya, ini harganya sekarang di sini. Ya kalau kalian merasa ini harga murah, beli ya. Oke ya, kalau menurut kalian ini mahal, cari saham lain gitu. Ada 900 guys saham di bursa guys ya. Bukan cuma satu guys ya. Yang jadi masalah tuh kalau kalian FOMO gitu, takut nggak dapat. Padahal saham lain ada gitu ya. Jadi susah juga gitu ya. Bang, tolong nyangkut. Ngapain? Saya nggak bisa nolong. Nolong gimana ya? Abangnya beli KTDN itu apa gitu? Gara-gara arah sekali dibeli. Ya udahlah, rasain lah ya. Nggak mau ditolong gimana? Nggak bisa ditolong bang. Saya harus nolong kayak mana gitu kan. Aplikasinya Stockbit ya, aplikasinya Stockbit. Tutor haki cepet dong bang. Haki cepet maksudnya? Itu scalping ya. Berarti untuk entry 2 harus minus dulu ya. Iyalah, kalau nggak minus ngapain di entry bang? Rugilah modal kita masukin di situ. Ya, nanti pas udah masuk entry kedua ternyata baru turun gimana? Ya, sayang ya. Ini sayang. Nah, ini yang saya kasih contoh sama kalian ya. Ini saham. Ini biar kalian tuh terbuka pikirnya gitu. Jangan kira ini gampang untuk cuan. Enggak ya, enggak ada cara gampang untuk cuan di saham. Ya. Saya ini hanya nih. Ini CTRA nih, ya, CTRA. Kok gini dia? Oke, ini CTRA. Ini saham baru entry pertama, tapi udah naik. Ya mau nggak mau saya nggak bisa apa-apain, ya udahlah ya gitu kan. Nah, oke ya. Oke ya. Yang buku lihat di etalase saya aja. Di etalase saya ada bukunya. Nah, contoh nih. Ini adalah saham yang saya hold udah berapa? Ini 2 minggu guys ya. 2 minggu loh ya. Nah, makanya saya bilang bukan semudah yang kalian kira. Ini benda ini kalau kalian mau itu ya memang butuhnya kesabaran ya. Lihat porto untuk apa bang? Lihat porto. Ini porto saya tuh tengok tuh. Cuman untung 2% ya. Ini portonya ya. Oke ya. Setelah entry kedua harga naik, keputusannya apa bang? Sell atau average up? Jual bang. Kalau harganya sudah naik, cuan jual. Nggak usah average up ya. Saya nggak saranin average up karena yang saya ajarkan tidak ada nih kan average up, tidak ada average up. Jadi kak, abang nggak perlu nanya ke saya karena ini rules. Saya ngasih pengalaman saya tidak ada average up. Jadi saya nggak akan mungkin kan suruh orang average up, saya nggak ngelakuin gitu. Itu sama dengan saya nyesatin orang nanti. Bang, bagus beli itu pas lagi turun apa pas lagi naik? Pas lagi turun dong bang ya. Ini kenapa dibatasi lagi sih? Anda tidak menyarankan untuk diklaim sehingga dibatasi hasil pencarian karena kami telah melihat adanya aktivitas mencurigakan yang mungkin melanggar kebijakan integritas dan keaslian kami. Apa lagi kau TikTok? Nyambung kau itu. Oke ya, kira-kira gitu guys ya. Ya. Bantu lihat apanya nanti bang, nanti kita cek sahamnya nanti ya. Bentar lagi lah ya. Pipa dengan berita terbitan obligasinya gimana bang? Saya nggak pakai news ya. Ini kan teman-teman lihat ya. Saya ini orang yang tak percaya sama news ya. Karena kalian sendiri udah tahu lah news itu dibuat untuk apa. News itu dibuat untuk menjebak kalian. Biar kalian masuk di suatu saham. Atau kalian dijadikan exit liquidity. Ya, jadikan exit liquidity-nya gitu. Ya. Jadi jangan, kalau saya memang tidak kasukan news. Karena memang saya tak pernah percaya sama news. Saya percaya sama analisa saya. Saya yakin sama analisa saya, kalau saya salah analisa saya punya kemampuan untuk average down. Ya, saya beli lagi di bawah. Ya gitu. Ya, saya nggak percaya sama berita segampang itu. Kalaupun berita itu benar, berita itu pasti muncul setelah terjadinya pembelian oleh big money, big market, baru mereka bayar orang untuk bikin berita, ya kira-kira gitu. Makanya saya nggak pernah pakai berita itu, saya nggak tahu juga beritanya, nggak penting juga buat saya beritanya. Kalaupun penting kan bukan berarti besok langsung naik gitu kan, nggak juga kan. Yang pasti berita itu bagi saya bohong semua. Itu plan masuk ketika minusnya gimana? Ini ketika minus itu abang bisa sesuaikan ya, nggak harus sama dengan saya. Entry kedua ketika sudah minus 5%.
Ya mau di entry silakan. Kalau mau nunggu dulu udah di support silakan. Ya sesuaikan saja. Ya sesuaikan saja. Ya sesuaikan saja sama money manajemennya. Oke ya, nggak harus sama dengan saya. Ya. Adaru udah naik, udahlah ya, udah naik, dia bagus kan. Udah naik ditanya juga lagi ya. Turun ditanya, naik ditanya juga. Cara baca case statnya gimana bang? Cara baca case statnya gini kak ya. Kakak harus perhatikan dulu market capnya, free floatnya. Ya itu kalau saya dua itu ya. Untuk melihat ini oke lah atau enggak gitu ya. Nah, tapi apakah saya trading juga di saham-saham yang di bawah 1T? Ada ya, tentunya ada ya. Turun nggak mau, naik ribut nanya. Inilah makanya sebenarnya kalian tuh belum siap trading ya, kalian tuh belum siap trading, belum siap beli, tapi udah sosokan beli gitu, tapi masih nanya gitu, turun nanya, naik juga nanya gitu, jadi aneh gitu. Kan saya bingung gitu, harusnya pertanyaan nggak kayak gitu lagi, nanyanya bang ini artinya apa, bang ini artinya apa, ini nggak nanya cuman bang ini naik apa enggak, ya ketahuan orangnya nggak, belum siap trading gitu. Bang saya udah untung 150, enak di TP semua atau sebagian? Enak di dua-duanya, enak. Dua-duanya enak, TP sebagian enak, TP semua juga enak, tapi yang paling maksimal ya TP semua ya. Kalau TP setengah kan cuma dapat setengahnya, kalau TP semua kan dapat semua gitu aja. Bang tolong bantu lihat, apanya yang mau dibantu lihat bang? Abangnya beli gara-gara saya bukan gitu, abang kan beli gara-gara abang sendiri, terus saya suruh liatin apa kontribusi, saya liatin abang tuh beli di pucuk masalahnya. Abang nggak nengok lagi tuh, abang tengok nggak ya, abang udah tengok belum barangnya abang beli itu, sebelum beli itu ditengok. Nah, jangan jadikan orang lain untuk menyelesaikan kasus yang kalian buat sendiri gitu ya, aneh gitu ya, jangan biasakan seperti itu berarti abangnya belum bisa trading, berarti bagusnya abang belajar dulu ya, belajar tambah dulu ilmunya gitu ya. Oke ya, kira-kira gitu. Marah-marah terus bang? Enggak, ini bukan marah, maksudnya kalau kalian masih nanya keputusan kalian ketika turun, berarti kalian tuh belum siap untuk investasi ya. Investasi itu ada naik turun ya, nggak ada naik terus ya. Oke ya bang, kenapa abang ambil seminggu? Ya karena seringnya cuan di seminggu gitu ya. Seringnya cuan di sini udah nggak ganti-ganti lagi, malas mau ganti-ganti ya gitu ya. Abang udah ke SPKT Polda tempat buat laporan ya, makanya saya bilang yang belinya keputusan sendiri, tapi ketika turun tanya orang, tapi ketika naik diam-diam aja gitu kan. Oke ya bang, trailing stop sering pakai nggak bang? Oh sering pakai. Kalau yang sudah kayak auto kemarin kan saya pakai ya, di pas 10% saya pakai 3% kan gitu ya. Oke ya, cara tadi baca case statnya ini abang mau gimana sih yang analisanya, coba ini udah saya tengok nih yang nanya KDTN, semoga abangnya belajar dari keputusan abang ya. Kalau abang berharap dia besok naik ya semoga lah, saya doain besok masih ada naik ya, tapi kalau dia turun abang harus punya kesiapan apa yang harus abang lakukan gitu loh ya. Sama lah kayak kita besok pagi misalnya, kalau motor kita mogok kita tahu kan harus ngapain, ke bengkel kah, ke ini kah, pakai ojek kah, pakai taksi kan kayak gitu ya. Sama kayak gini juga, kalau tiba-tiba tidak sesuai dengan keinginan kita ya sudah, kita harus ambil keputusan ya. Nah tadi cari yang nanya cara baca case start. Nah di sini perhatikan market cap sama free floatnya ya. Untuk itu, kalau saya lihat pairnya ya, PE rasio ya. PE rasio itu untuk melihat harga saham itu murah atau enggak, atau dia bisa menghasilkan laba atau enggak ya. Nah di sini ini misalnya 6. Ini nih bisa kita artikan kalian butuh 6 tahun untuk balik modal kalau kalian investasi di sini. Ini ngapa dibatasi terus lah, heran saya ya. Ini ngapa TikTok ada masalah apa sama saya nih? Kayaknya nggak bisa lagi nih nge-live di sini nih. Tok. Sabar guys. Entah apa nih maksudnya nih TikToknya. Ada aja salahnya. Abang telah dilaporkan Dandar. Siapa sih yang ngelaporin? Aduh. Ubah wajah dulu bang, maksudnya? Out dulu nanti masuk lagi. Nggak apa-apa ya out dulu masuk lagi.
Aneh guys, kayak padahal nggak ada ngomong apa-apa gitu, tapi kayak dianggap pelanggaran terus. Entah balik kamera, maksudnya gini, balik kamera, nah terus ada aja nggak seneng, harus liatin muka dulu bang. Oh nih liatin muka, terus ada aja muka abang harus dinampakkan nih, muka udah nampak. Ini keren nih, OPN. Apa sih masalahnya yang kesel sama abang kayaknya nge-report bang? Iya ya, maksudnya ngapa di-report gitu kan? Saya nggak ngerugiin orang guys. Aduh, saya matikan dulu ya, saya coba ulang lagi, nanti masuk lagi ya. Kelamaan nggak kelihatan wajah bang. Oke, bentar saya matikan dulu, saya ulang lagi ya, izin dulu ya. Ada yang laporin bang, aduh, kok main lapor guys, saya kayaknya nggak ada ganggu orang guys. Coba nama Sam diplesetin bang. Iya ya. Oh dibilangnya waktu abang marah-marah kali bang, jadi di report gitu ya. Waduh, yalah habisnya nggak marah. Saya matikan dulu ya, kita ini dulu ulang lagi ya.